Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi begitulah malaikat penjaga pintu langit ini senantiasa bertanya kepada Jibril, siapa yang bersama Jibril alaihi salam. Ya. Sehingga kalau Jibril menjawab, yang bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat ini bertanya lagi, udah jadi rasul enggak itu? Qala na'am, iya. Lalu malaikat mengatakan marhaban, selamat datang. Wala ni'mal maji'u ja'a. Sebaik-baik yang datang adalah yang datang sekarang ini. Sebaik-baik yang datang adalah yang datang saat ini gitu. Begitu itu pujian malaikat dan saking senangnya malaikat terhadap kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda kulli sama'in yatajawazuha hatta balagha sidratul muntaha. Dan setiap langit begitu dilakukan. Artinya Jibril selalu mengetuk pintu langit 1, pintu langit 2, pintu langit 3 sampai kepada pintu langit 7, sampai pada akhirnya ke sidratil muntaha. Sidr itu artinya pohon. Pohon yang besar dan itu muntaha. Artinya itulah pohon terakhir ya, ataupun makhluk terakhir gitu. Sidratul muntaha. Gitu. Muntaha itu arti puncak, selesai penghabisan. Wa faradallahu alaihi as-salawata wa faradallahu alaihi salawati al-khamsah, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW 5 waktu sholat yang sekarang ini kita kenal dengan sholat-sholat fardu itu, sholat maktubah. Itulah. Makanya ini salah satu keistimewaan ibadah sholat karena penjemputannya, pensyariatannya langsung di langit gitu. Makanya ibadah yang tiap hari ada kan sholat gitu. Sebutlah ke saya satu ibadah yang ada tiap hari, ya sholat. Nggak ada lagi ibadah lain. Misalkan apa coba? Puasa sekali setahun. Kita cerita yang wajib ya. Sekali setahun. Haji sekali seumur hidup. Apa lagi? Zakat itu sekali setahun, atau ya orang panen lah, setiap panen lah. Minimal kalau zakat fitri kan sekali setahun. Nggak ada yang tiap hari gitu. Apa lagi coba? Ya. Zikir kan nggak wajib kecuali sholat. Zikir-zikir dalam sholat yang kita baca di ruku, di sujud itu wajib. Apa lagi? Tidak ada gitu loh. Ibadah yang satu ini yang permanen sifatnya bagi laki-laki. Jadi laki-laki itu semenjak dia balik sampai dia mati wajib sholat. Ibu-ibu ada rukhsah. Ya, kaum wanita maksudnya ada rukhsah, ada keringanan ketika mereka haid atau ketika mereka ini nipas ya. Itu tentu mereka tidak wajib sholat. Tapi wajib mengqadha puasa kalau misalkan mereka ini di bulan Ramadan. Tapi sholat nggak wajib diqadha, nggak wajib dia apa-apa, udah. Itulah sebagai bonus lah. Bagi kaum wanita kan bebas mereka. Ya bisa 35 sholat mereka nggak sholat. Seminggu misalkan, sepekan, 7 kali 5 kan, 35 sholat. Gitu. Itu tidak dituntut untuk diqadha, nggak ada mengqadha-qadha itu. Yang diqadha hanya puasa. Karena kalau diqadha berat kan. Gitu. Coba kalau 10 hari dia haid gitu, makin berat mengqadha. Itu kasih sayang Allah kepada kaum Hawa. Makanya wanita ini banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang satu ini. Kalau laki-laki kan nggak ada liburnya sholat. Nggak ada pensiun juga gitu. Tiap hari sholat, mau lagi di ladang, mau lagi di sawah, mau lagi di hutan, mau lagi di pesawat, mau lagi di mobil, mau sholat, wajib sholat. Gitu ya. Taib, mau lagi sakit gigi, mau lagi sakit perut, ya, mau lagi operasi, nggak ada. Ya caranya bisa aja dia mengqadha, menjamak segala macam bisa soal lain. Yang penting tetap wajib sholat, itu intinya saya maksudkan. Ibadah yang sangat luar biasa. Kalau ba'dhum berkata sebagian mereka innahu kana manaman. Mereka mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi dalam keadaan tidur. Wahtaju bi riwayati Syuraik ibni Abdullah ibni Abi Namr. Mereka yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi dalam keadaan tidur berhujjah atau berargumen dengan riwayat dari Syuraik bin Abdullah ibni Abi Namr. Jadi ada nama perawi namanya Syuraik bin Abdullah ibni Abi Namr. Wa istaiqadha wa huwa fil Masjidil Haram, dan Nabi pun bangun sementara beliau berada di Masjidil Haram. Artinya beliau melihat ini tadi bersama Jibril ya, dibukakan meminta pintu langit segala macam, bertemu dengan para nabi di langit gitu kan. Sementara beliau katanya tiba-tiba bangun sementara beliau masih di Masjidil Haram gitu. Artinya mereka berpendapat bahwa ini adalah hadis ya. Hadis ini mereka sampaikan dalam keadaan Isra Mi'raj itu intinya menurut mereka ini sebagian ulama ya, mereka berdasarkan hadis ini bahwa Isra Mi'raj itu terjadi dalam keadaan tidur, dan ini hadis ini terdapat dalam riwayat Bukhari. Gitu. Waradda dzalika al-muhaqqiqun, tapi mereka merodda itu artinya menolak dan membantah oleh para ulama al-muhaqqiqun.
ya oleh para ulama yang memang benar-benar meneliti perkara ini. Wa qalu, dan mereka mengatakan inna hada wahmun min Syuraik. Ini riwayat ini merupakan kekeliruan dari Syuraik, perawi hadis ini. Wa qad wahama fi hadal hadisi fi mawadhi' iddatin. Dan dia Syuraik ini telah keliru dalam hadis ini di beberapa tempat. Artinya mereka mengatakan walaupun ini riwayat Bukhari kan, riwayat Bukhari ini, tapi Syuraik ini dianggap dituduh oleh ulama sebagian orang yang keliru dalam meriwayatkan hadis ini. Bisa jadi dia maksudnya di Masjidil Haram bukan dalam konteks ini gitu loh. Bukan dalam konteks Isra wal Mi'raj ceritanya. Dan bisa jadi Nabi SAW bangun dari tidur sementara beliau di Masjidil Haram, bisa jadi. Tapi bukan konteksnya terkait dengan Isra Mi'raj gitu. Bisa jadi, itu diantaranya gitu kan. Yang jelas para ulama mengatakan ini tidak benar perkataan Syuraik. Syuraik itu riwayat dari Syuraik mengatakan Nabi bangun dari tidurnya sementara beliau dalam Masjidil Haram. Ya riwayat itu bisa jadi benar gitu kan. Bisa jadi benar tapi bukan konteksnya dengan terkait dengan Isra wal Mi'raj, itu intinya. Jadi tetap para ulama membela bahwa Isra Mi'raj itu terjadinya adalah dengan apa namanya ini? Dengan jasad dan ruh beliau, artinya dalam keadaan terjaga bukan dalam keadaan tidur. Wal qaulu bi anna al-Isra wal Mi'raj kana manaman qaulun batilun. Perkataan yang mengatakan Isra Mi'raj itu adalah dalam keadaan tidur adalah perkataan yang batil. Laisa bi syai'in, tidak ada landasan sesuatu apapun. Dia tidak punya landasan sesuatu. Tidak punya sesuatu ya yang dijadikan landasan. Falau qala Rasulu li Quraisyin, kalau seandainya lah Rasul mengatakan kepada orang Quraisy, ini ra'aitu fil manam, aku melihat di dalam mimpiku, dalam tidurku. Lam yukadzibu, mereka orang-orang Quraisy juga tidak akan mendustakannya. Li'anhu amrun adi, karena itu perkara yang biasa jadi. Yang itu adalah perkara yang biasa saja. Yahsulu li ahadin nas, karena itu bisa terjadi kepada individu-individu manusia yang lain. Jadi kalau sekedar mimpinya kemana pun orang bisa kan. Seperti yang pernah saya sampaikan. Kalau mimpi walaupun kita sedang bokek nggak ada uang, bisa aja kita mimpi ke Jakarta. Bisa ke mungkin ke luar negeri gitu. Dalam mimpi. Gitu kan. Ya, jadi itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya orang Quraisy juga nggak akan komen. Yang Muhammad kamu begini. Iya saya dalam mimpi tadi begini. Orang Quraisy ya kalau sekedar mimpinya kan bisa jadi benar bisa jadi tidak gitu kan. Jadi maksud saya bahwa memang Isra Mi'raj itu benar adanya dilakukan oleh Nabi SAW dengan jasad dan ruh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan apa tadi? Bukan dengan ruh atau mimpi saja, bukan. Jadi ini penegasan-penegasan yang disampaikan oleh para ulama rahimahumallahu taala rahmatan wasi'atan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Fasawab yang benar, anal Isra wal Mi'raj hadatsa marratan wahidatan. Yang benar Isra Mi'raj itu terjadi sekali. Karena memang ada pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu katanya terjadi 2 kali. Sekali dengan ruh, sekali dengan jasad dan ruh beliau. Yang benar dikatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadinya sekali. Ya. Di Makkah qabla al-hijrah, itu di Mekah terjadinya sebelum Nabi SAW berhijrah. Itu dia. Itu dipastikan bahwa Isra Mi'raj itu hanya sekali peristiwanya dalam seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berkali-kali, tidak. Hanya sekali. Karena memang ada pendapat yang mencoba untuk menjamak dia, mengkompromikan riwayat-riwayat itu sehingga mereka mengatakan ya kita sedikit ke belakang ya. Wa man ikhtara hadil aqwal minal ulama arada an yuwaffiqa baina riwayati fayaqulu innal Isra kana marratan yaqadatan wa marratan manaman wa marratan fi Makkah wa marratan fil Madinah. Jadi di antara para ulama yang memilih pendapat daripada ulama-ulama yang tadi ada yang mengatakan dalam keadaan terjaga, ada yang mengatakan tidur. Sebagian ulama justru mencoba untuk mengkompromikan semua riwayat ini dan mereka berkesimpulan, berkesimpulan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi dalam keadaan terjaga dan dalam keadaan tidur, dan sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Itu menurut mereka. Tapi yang benar, wasawab, yang benar ya annal Isra wal Mi'raj hadatsa marratan wahidatan. Itu terjadinya sekali tok gitulah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah qabla al-hijrah, dan itu pun terjadi di Makkah dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Nah, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di Madinah ada enggak peristiwa itu? Enggak ada. Peristiwa itu hanya terjadi sekali dalam seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa di antara ya syariat ya yang disyariatkan oleh Allah secara spesial adalah tentang salat yang disyariatkan di atas langit. Maka ini amalan yang sangat spesial. Maka dikatakan oleh para ulama, rukun terbesar setelah syahadatain ini adalah salat 5 waktu. Kan betul. Jadi kalau kita baca tentang Islam itu, binal Islam ala khamsin, syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah. Nah, itu kan. Islam itu dibangun dari 5 perkara. Pertama adalah syahadah, persaksian bahwa tidak ada ilah, tidak sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Dan menegakkan salat. Jadi salat itu rukun kedua, rukun terbesar Islam yang kedua. Rukun terbesar tentu syahadatain kan. Rukun terbesar setelah syahadatain apa? Salat. Maka tidak ada seorang muslim pun kecuali dia wajib sholat. Yang sudah baligh, yang sudah mukallaf tentunya. Gitu ya. Tidak ada. Jadi nggak ada orang yang boleh ribur sholat. Nggak ada. Ini kaum muslimin yang meninggalkan sholat dosanya besar dan terancam dengan kekafiran atau keluar dari Islam. Bahaya. Khilafnya keras di kalangan para ulama. Hati-hati. Maka jangan sampai tinggalkan sholat. Banyak kaum muslimin yang masih berleha-leha. Tidak mau sholat. Dianggap sholat itu hanya untuk sebagian orang aja. Sholat itu bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, kewajiban kita setiap hari. Nggak boleh berhenti dari sholat. Setiap hari 5 waktu. Nggak boleh kurang-kurangi. Kecuali kita sapar. Sapar boleh dikosor. Boleh. Boleh dijamak. Boleh. Yang kalau normal-normal aja. Sholat ini nggak boleh diganggu-ganggu. Tetap dia 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sebagian orang itu merasa dia meninggalkan sholat bukan sekali 2 hari. Puluhan tahun dia nggak sholat. Subhanallah. Ini bahaya sekali, kawan. Bahaya, bahaya. Bagaimana nanti di akhirat kehidupannya. Kita ini mau kembali, mau pulang kampung kita. Persiapkanlah amal kita. Selagi kita ini masih hidup, persiapkan amal soleh yang banyak. Bekal dan tabungan kita. Di antaranya apa? Adalah melakukan ibadah sholat 5 waktu. Ibaratkan kita ini kita mau pergi ke laut. Jadi kalau kita nggak menyiapkan perahu yang kuat supaya nggak dihantam ombak, ya. Apalagi coba, ya. Kita mempersiapkan bekal yang ada di lautan, kita harus mempersiapkan makan dan minum. Gitulah kira-kira analoginya. Artinya persiapan kita betul-betul matang. Karena kalau di tengah laut balik payah kan. Bahkan kalau kita sudah sampai ke akhirat, mana bisa kembali lagi ke dunia. Tidak ada ceritanya orang hidup, orang yang mati kembali hidup. Nggak ada itu. Itu hanya terjadi di kisah-kisah fiksi aja lah. Ya, kisah-kisah fiksi, artinya kisah-kisah yang khayalan aja. Ya. Tapi ikhwati fillah hasani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa qad ittafaqa ahlul ilmi anna salawati al-khamsa qad furidat alaihi wa huwa fi Makkah qabla al-hijrah. Dan para ulama pun sepakat bahwa salat 5 waktu itu, sepakat bahwa salat 5 waktu itu diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau itu waktu itu berada di Makkah sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat 5 waktu sudah diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu pelaksanaannya butuh waktu juga. Enggak bisa kalau kita baca riwayat enggak langsung Nabi SAW melakukannya, ya. Dan awal-awalnya pun ya, waktu itu salat 5 waktu itu hanya 2 rakaat dulu. Jadi tidak seperti 17 yang sekarang ini, bukan. Itu namanya awal-awal syariat. Tentu itu hal yang wajar, ya. Karena itu sosialisasi lah, begitulah kira-kira, ya. Wal masyhur anna dzalika qabla al-hijrah bi salis sanawat. Yang paling masyhur bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi sebelum 3 tahun sebelum hijrah.
Jadi sebelum 3 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'raj itu pun terjadi. Wa qila bi aqallin, ada yang mengatakan kurang dari itu. Wa qila bi aktsara, ada yang mengatakan lebih dari 3 tahun. Intinya saja ya, bahwa Isra Mi'raj itu benar adanya dan dilakukan dalam keadaan terjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan satu perintah yang sangat agung, yaitu perintah melaksanakan ibadah salat, dan itu terjadi Isra Mi'raj 3 tahun sebelum beliau berangkat ke kota Madinah, atau sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Ya, yang waktu itu masih dikenal dengan Yathrib gitu kan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa fi qissatil Isra wal Mi'raj ad-dalalatu ala 'azami sya'ni shalah. Dan di dalam kisah Isra dan Mi'raj itu ada petunjuk tentang keagungan ibadah salat. Tentang keagungan ibadah yang satu ini, yaitu ibadah salat. Haitsu furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wasitatin wa furidat alaihi wa huwa fi a'lal maqamat fawqa samawat. Kenapa salat ini memiliki kedudukan yang sangat luar biasa? Karena diperdukan atau diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika apa? Ketika langsung ya, bila wasitatin, bila wasitatin artinya tanpa perantara. Kenapa sholat ini begitu sangat agung? Karena memang kewajibannya atau pemparduannya, ya, kewajiban sholat itu sendiri, ya, furidot, diwajibkannya sholat itu sendiri, langsung Allah SWT menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW bila wasitotin tanpa perantara. Kalau hukum lain kan Jibril yang ngasih tahu. Ini ya Muhammad sholat, zakat ya, haji ya, puasa ya. Kalau sholat langsung Allah SWT mewajibkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat alaihi, diwajibkan kepadanya Nabi SAW 5 waktu. Wa huwa fi a'lal maqamat, dan beliau berada dalam a'lal maqamat, di tempat yang sangat tinggi, fawqas samawat, di atas langit. Allahu akbar. Jadi ini bukan perkara yang kecil ternyata. Ini perkara ibadah salat adalah perkara yang sangat luar biasa, dan hendaklah kita benar-benar mengagungkan dan menghargai ibadah yang satu ini, yaitu ibadah salat. Banyak orang yang meremehkan sholat. Tidak menghargai sholat. Udah adzan pun masih juga main-main. Ya. Nggak peduli dengan sholatnya. Ya. Bukan hanya sekali 2 kali dia meninggalkan sholat. Semua lewat gitu. Ya, 5 waktu lewat. Ya. Mungkin kita Jumatannya lewat juga. Gitu. Subhanallah. Ini kita ini hidup untuk dunia saja. Atau kita punya, sadar nggak kita bahwa akhirat akan segera datang menemui kita. Ini membangun kesadaran ini nggak gampang, nggak mudah. Bahwa kita meyakini bahwa kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kita bawa dari perkara dunia, ikhwan dan akhwan. Rahimani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Yang kita bawa adalah amal soleh yang pernah kita lakukan. Yang pernah kita buat di atas permukaan bumi ini. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa fi qissatil Isra wal Mi'raj dalalatun ala uluwillahi ta'ala ala khalqihi. Di dalam kisah Isra wal Mi'raj juga itu ada petunjuk ya, bahwa tentang ketinggian Allah SWT ala khalqi, di atas makhluk-makhluknya. Fa innahu urija bihi ila rabbih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahu urija bihi ila rabbih. Ila rabbih, yaitu siapa maksudnya ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah Isra wal Mi'raj itu ada petunjuk tentang ketinggian Allah SWT ala khalqi, di atas semua makhluknya. Allah Maha tinggi di atas semua makhluknya, ikhwan dan akhwat rahimani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Fa innahu urija bihi ila rabbih. Maka sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW diangkat kepada Rabbnya. Diangkat berarti kan naik gitu, ke atas. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Naiklah. Ya, naiklah para malaikat dan ruh kepada Allah SWT. Naiklah para malaikat dan ruh di sini maksud Jibril. Jibril itu disebut dengan ar-ruh. Ya. Kenapa malaikat kan Jibril juga, bukankah Jibril bagian dari malaikat Ustaz? Tapi kenapa disebut ar-ruh? Ini sebagai bentuk pemuliaan. Jadi disebut dengan atap khos alal am gitu. Dihubungkan yang umum, dihubungkan yang khusus terhadap yang umum. Begitu. Dalam surah Al-Ma'arij ada yang keempat. Fal malaikatu wal arwah ta'raju ila Allah. Au ta'ruju ila Allah. Malaikat dan arwah itu naik kepada Allah. Li'annahu fil ulu, karena Allah itu di ketinggian. Kalau seandainya Allah SWT bukan di ketinggian, itu apa juga mereka naik. Dari kata naik ini aja dipahami berarti Allah SWT maha tinggi. Belum lagi kita pahami
ya dari dalil-dalil yang lain. Jadi dalil Isra Mi'raj ini menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu. Kalau seandainya Allah Subhanahu tidak memiliki sifat al-ulu dan tidak di ketinggian, semua orang akan membantah kita ini. Akan membantah kita. Tapi dalil sudah tegas dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu istawa ala arsyihi. Allah Subhanahu beristiwa di atas arsy-Nya. Iya, di langit. Ya, beristiwa di atas arsy-Nya di langit. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mari sama-sama kita untuk benar-benar memahami hal ini dengan baik. Bahwa Allah Azza wa Jalla ya, bahwa Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat al-ulu dan beliau adalah al-ali yang maha tinggi. Ya, dan beliau memiliki sifat al-ulu yaitu yang tinggi dan beliau namanya al-ali yang maha tinggi. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Isra wal Mi'raj menjadi dalil kepada mereka-mereka yang tidak mengakui tentang ketinggian Allah Subhanahu. Dari mana kita tahu Allah Subhanahu maha tinggi? Dari kisah Isra wal Mi'raj ini. Isra wal Mi'raj itu menjadi dalil, ya, salah satu dalil menunjukkan Allah itu di atas. Allah itu ya berada di atas makhluk-makhluknya, ya, bukan di mana-mana gitu. Yang kita sayangkan itu Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita sayangkan sebagian asatidzah yang notabene, mohon maaf saya, yang mereka mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj ini, mereka enggak mengakui Allah itu di atas. Itu kita sayangkan gitu. Padahal ini tiap tahun diputar kan gitu. Meskipun kita tidak peduli dulu, kita tidak bicara hukum Isra wal Mi'raj itu sendiri bagaimana memperingatinya, kita tidak bicara itu lah. Kita ingin bicara konteksnya ini. Kontennya adalah terkait dengan bahwa Nabi katanya berangkat sama Jibril ke langit. Langit itu di atas gitu. Pertanyaannya, di mana Allah? Kalau Allah maksudnya, aina Allah? Gitu kan. Kalau seandainya Allah di mana-mana atau enggak ada tempatnya. Kenapa Nabi SAW ke atas gitu loh. Ngapain juga? Oh, bukan di sini. Bukan di situ tempatnya, di sini kan bisa jadi begitu. Jadi ini yang kita sayangkan. Jadi ada kontradiksi dalam pemikiran mereka. Mereka-mereka yang tidak mengimani Allah SWT istawa ala arsyihi fis sama'. Itu terdapat kegalauan dan bergelayutan di hati mereka, itu kontradiksi yang selama-lamanya akan terjadi. Dan itu permanen. Dan itu kita berdoa kepada Allah agar hal tersebut tidak menjangkiti dan menghinggapi hati kita semuanya. Berbahaya itu. Bagaimana dia mungkin membahas Isra Mi'raj yang tiap tahun dia putar sementara dia tidak meyakini dan tidak mengiktikadkan Allah Subhanahu istawa ala arsyihi fis sama'. Ini salah satu dalil ya. Kita banyak dalil yang bisa kita turunkan. Tapi ini diantara dalil yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla istawa ala arsy. Kurang apa lagi dalilnya gitu loh. Tapi kalau kita ditanya Allah di mana? Baru bingung dia jawabnya. Gitu kan. Akidah Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Inilah akidah yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat kita yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Akidah kita harus bersanad. Akidah itu harus bersanad. Apa yang Anda yakini hari ini, itu yang pernah diyakini oleh Nabi. Itu yang pernah diyakini oleh Abu Bakar. Itu yang pernah diyakini oleh Umar. Itu yang pernah diyakini oleh Utsman. Itu yang pernah diyakini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Jadi kalau Anda meyakini suatu hal terkait dengan agama yang tidak pernah diyakini oleh orang-orang ini yang saya sebutkan tadi, berarti keyakinan itu bermasalah. Bermasalah. Berbahaya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Wa fiha isbatu sifatil kalam lillahi ta'ala. Di dalam kisah ataupun peristiwa Isra wal Mi'raj itu sendiri penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu. Ini sifat kalam. Ini terkait lagi dengan Asy'ariyah yang mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamun nafsi, bukan kalamullah. Gitu. Kita katakan dengan gamblang, kita katakan Al-Qur'an kalamullah. Ustadz, bukankah Al-Quran itu ditulis di kertas Ustadz pakai pena? Meskipun Al-Quran itu ditulis di kertas yang notabene itu makhluk gitu kan, pakai tinta lagi, tidak mengganggu bahwa Al-Quran itu tetap kalamullah. Ustadz, baca orang kan bacaannya suaranya itu makhluk, betul, tidak mengganggu, tetap saja Al-Quran itu kalamullah. Yang dibacanya apa? Kalamullah kan. Begitu. Ini akidah yang mahal yang dipertahankan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan orang-orang yang sependapat dengan beliau di zaman fitnatu khalqil Quran. Dan ini perlu kita untuk bahas ikhwati fillah dengan baik, ya. Intinya bahwa di dalam Isra Mi'raj itu ada penetapan sifatul kalam, bahwa Allah bicara. Ya, konteksnya apa dengan siapa terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala
memiliki sifat kalam, dan sifat kalam ini adalah sifat dia zatiyatun wa fi'liyah, disebut oleh para ulama. Di antara sifat yang dia sifatun, karena ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Kalau sifatul kalam ini dua-duanya masuk, zatiyatun wa fi'liyah. Kenapa zatiyah? Karena semenjak Allah sudah bicara ya dari azali yang tidak ada permulaannya gitu. Dan Allah senantiasa bisa bicara mau kapan aja, dengan tema apa, topiknya apa, dengan siapa, terserah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Wa taklimuhu li nabiyina Muhammad SAW bila wasitah. Dan Allah berbicara ya dengan Nabi kita Muhammad SAW tanpa perantara. Jadi memang dikatakan oleh para ulama yang diajak bicara oleh Allah SWT itu ada beberapa nabi ya. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad, kemudian Nabi Musa, ya, kalimullah itu, kemudian Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam diajak bicara oleh Allah SWT. Ya. Wa bidzalika fadilatun li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu di dalam Isra Mi'raj itu juga, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada keutamaan bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akramahullah wa rafa'ahu ala sairin nabiyyina wal mursalin. Karena Allah SWT memuliakan nabi kita Muhammad dan mengangkatnya ya di atas seluruh para nabi dan para rasul. Begitulah mulianya Nabi kita Muhammad SAW yang disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul. Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tajawazal kullal anbiya, sehingga beliau melewati semua nabi. Yang dilewati oleh nabi siapa tadi? Ada Adam, ada Isa, ada Yahya, ada Yusuf, ada Harun, ada Idris. Apalagi tadi? Ada Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya, itu yang dilewati oleh Nabi SAW. Sampai beliau sampai kepada Sidratul Muntaha. Demikian ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Hatta Ibrahim alaihi salamu laqiyahu fi sama'is sabi'ah. Sehingga Nabi Ibrahim pun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Wa tajawaza ila makanin fawqa dzalika yasma'u fihi sarifal aqlam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, bahkan boleh melewati itu lagi sampai ke satu tempat. Di atas itu semuanya yasma'u fihi sarifal aqlam, yang Nabi Muhammad SAW mendengarkan, ya, mendengarkan apa namanya sarifal aqlam, artinya dia goresan daripada pena-pena yang mencatat takdir itu. Nah begitu ikhwati fillah. Azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Artinya saking dekatnya Allah, saking dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Subhanallah ma hadhil ab'ad al-azimah yatimu hadha fi lailatin. Maha suci Allah. Bersamaan dengan jauhnya, dengan sangat jauhnya perjalanan ini. Yatimu hadha fi lailah. Itu terjadi semuanya dalam satu malam. Hadha amrun khariqun. Ini adalah perkara yang sangat menakjubkan dan perkara yang sangat luar biasa. Wala taqul kaifa, jangan kau katakan bagaimana. Gitu. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak mengatakan, langsung mewanti-wanti, jangan kau katakan bagaimana. Kalau sudah Allah yang menghendaki, nggak ada cerita mau bagaimana. Nggak ada. Ya. Bagaimana? Nggak usah. Kalau Allah sudah berkehendak, semua di luar nalar kita dan di luar perkiraan kita. Begitulah ya kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Wal'an, dan sekarang atallahu linnasi bi syai'in ma kana yakhturu bi balihim. Dan sekarang Allah SWT mendatangkan bagi manusia dengan sesuatu yang ya ma kana yakhturu bi balihim, yang belum pernah terlintas di pikiran mereka. Allah SWT mendatangkan kepada manusia dengan sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran mereka. Apa itu yang sekarang ini datang,
yang belum pernah terlintas di pikiran kita rupanya. Hadza saut al-an fi aqsad dunya. Ini suara di tepi dunia, di ujung dunia. Yaqulu laka. Ada suara yang mengatakan kepadamu, Assalamualaikum. Fataqulu wa'alaikumussalam. Engkau mengatakan menjawab salam itu, Waalaikumsalam. Fatasma'uhu wa tarudu alaihi. Engkau mendengarnya dan engkau menjawabnya. Artinya apa? Dengan suara handphone. Dengan suara apa namanya ini? Gadget kita lah sekarang nih, lebih dahsyat lagi gitu kan. Maka dikatakan oleh Syekh, wal'an sekarang ini zaman kita kekinian ini, Allah Azza wa Jalla mendatangkan bagi manusia dengan satu nikmat yang belum pernah terpikirkan di hati kita, yang tidak pernah terlintas di pikiran kita. Suara yang kita dengar di ujung dunia bisa kita dengar sekarang. Orang menelpon kita dari Malaysia, orang menelpon kita dari Papua, orang menelpon kita dari Brazil, orang menelpon kita dari Gaza misalkan. Bisa kita dengar. Ya. Jaraknya luar biasa. Bahkan video call lagi. Wah. Ya. Bisa. Dan ini suatu yang menakjubkan kan. Yang mungkin barangkali orang-orang yang meninggal dunia. Ya di tahun-tahun. Kita katakanlah. Misalkan tahun 1900. Di atas. Di tahun 1900 misalkan kan. Sekarang kalau kita kan sekarang sampai 2000 sudah. Misalkan di tahun 1900 gitu. Mungkin orang ini pun gak pernah terbayangkan dengan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini. Tidak pernah terbayangkan bagi mereka dengan kecanggihan teknologi yang kita berada sekarang ini. Dengan kecanggihan itu. Nggak pernah. Mereka belum pernah membayangkan dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Belum pernah. Mereka juga nggak membayangkan itu. Dan mereka sudah meninggal duluan gitu kan. Sebelum terjadi ini. Maksudnya Syekh ingin mengatakan apa? Yakni sekarang ini hal yang hal yang luar biasa ini timbul ada ternyata gitu kan. Jadi apatah lagi kalau Allah SWT menghendaki dengan suatu perkara yang seperti Isra Mi'raj tadi ya gampang sekali bagi Allah SWT. Gitu maksudnya. Waladzina yas'aluna fil marakibil fadaiyah aidan ma'al bu'di al-'azim alladhi tantahi ilaihi tilkal marakib. Dan pesawat luar angkasa juga dengan kejauhan yang sangat luar biasa yang bisa ditempuh oleh pesawat luar angkasa tersebut. Ada kan pesawat luar angkasa yang terbang. Yang jauhnya kita nggak tahu. Dengan kecepatan yang tinggi dan jauh sekali. Yatakallamuna ma'aman yukallimuhum fil ardi. Mereka yang ada di luar angkasa, itu mereka berbicara dengan orang yang ada di bumi. Wa yasalu saut fi nafsil waqt. Dan suara pun sampai dalam satu waktu. Artinya begitu mereka bicara sampai langsung. Itu kecepatan suara. Ada kecepatan suara, ada kecepatan cahaya kan gitu. Sampai artinya nggak butuh waktu mereka bicara nanti 1 jam lagi baru nyampe di bumi enggak. Langsung ternyata, Masya Allah. Fahada mislu asgharil lil hadasil azim hadasal Isra wal Mi'raj. Fahada misalun asghar lil hadasil azim hadasal Isra wal Mi'raj. Ini adalah contoh kecil ya di hadapan peristiwa Isra wal Mi'raj. Artinya ini contoh kecil-kecil yang ini artinya yang begini nih, yang begini-gini aja nih, ya kan betul ada gitu loh. Ini contoh kecil. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Isra Mi'raj yang sangat luar biasa itu. Ke langit loh. Yang sekarang ya banyak menyatakan kalau kalau ke luar angkasa itu atau ke planet-planet lain itu umur kita nggak cukup katanya. Membutuhkan waktu 270 tahun. Ya, 270 tahun berarti umur kita 70 tahun misalkan gitu ya. 200 tahun lagi kemana diambil gitu. Kita udah mati duluan di perjalanan. Gitu ya. Jadi fahada misalun asghar lil hadasil azimi. Ini peristiwa yang sangat kecil di hadapan peristiwa yang agung yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Artinya dengan teknologi yang sekarang ini kalau kita bandingkan dengan Isra Mi'raj nggak ada apa-apanya juga masih. Tapi ini minimal membantu kita lah bisa memahami betapa kekuasaan Allah yang tidak terhingga. Yang begitu sangat luar biasa dan tidak terhingga. Dan tidak ada yang bisa mengukurnya. Bagaimana kekuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah, hadihi amsilatun wa ayatun la'alaha tadkhulu fi umumi. Ini adalah contoh-contoh dan ayat ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La'allaha tadkhulu fi umumi. Ini mudah-mudahan masuk ke dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Fussilat ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Ya, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di ufuk, ya.
Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nyatalah bagi mereka bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu adalah maha benar. Dalam surah Fussilat ayat 43. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla menunjukkan kekuasaannya gampang. Gampang dan mudah. Manusia ini nggak ada ceritanya sombong di hadapan Allah, nggak ada artinya gitu loh, nggak ada artinya. Kita ini kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oh, nah, di sana ada teknologi hebat Ustaz. Allahu Akbar, gampang aja. Ada rudal, ada apa? Kalau Allah SWT rusak aja satu, misalkan bautnya, atau apa namanya, wayarnya gitu ya, rusak satu aja, udah nggak bisa gitu. Secanggih apapun alat-alat Anda, kalau masuk air aja sedikit gitu, rusak itu barang. Subhanallah. Begitu ternyata lemahnya kita di hadapan Allah Taala. Sehingga kita semakin menjadikan kita untuk selalu bertakwa. Dan selalu kita ini beribadah kepada Allah SWT. Dialah yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa yu amrin tasta'dimuhu mimma akhbarat bihi rusul. Faraddahu ila kamalil qudrah. Yashalu amruhu alika jiddan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa mata istab'ada al-insanu syai'an min dhalika. Fadhalika linaqsi imanihi bikamalil qudrati Rabbi Ta'ala wa taqaddas. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Ya. Wa ayu amrin tasta'dimuhu, dan perkara apa yang kau merasa itu besar, yang kau merasa itu agung. Mimma akhbar bihi rusul, dari perkara yang disampaikan oleh para rasul. Ya. Faradduhu ila kamalil qudrah, maka semua dikembalikan kepada apa namanya ini, kepada kesempurnanya kekuasaan Allah SWT. Yas'alu amruhu alika jiddan. Itu mudah sekali perkaranya kepadamu. Jika kau kembalikan kepada Allah, gampang. Kita lihat berita-berita disampaikan para Rasul. Contoh peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana beliau dengan hanya memukulkan tongkatnya ya ke laut, apa yang terjadi? Laut terbelah. Masya Allah. Ibrahim dibakar tidak hangus. Bahkan beliau tenang dan tidak ada masalah. Banyak lagi para nabi, mukjizat yang ya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan para rasul. Yang menunjukkan itu kita kembalikan semuanya kepada kesempurnanya kekuasaan Allah SWT. Dan itu mudah sekali, udah selesai. Kita lihat firman Allah SWT dalam Al-Baqarah 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa, maha sanggup. Udah. Semuanya Allah SWT mampu mengembalikan segalanya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa mata istabdal insanu syai'an min dalika. Dan kapan saja manusia merasa hal itu sangat jauh, nggak mungkin Allah melakukannya gitu kan? Merasa nggak mungkin. Contoh sekarang nih kaum muslimin diadab, umpamanya ditindas ya di Gaza misalkan. Apakah Allah tidak mampu untuk menjadikan misalkan negara Israel menjadi tanah yang menjadi ditenggelamkan seperti Qarun ya? Yang dibenamkan ke bumi. Allah Azza wa Jalla maha mampu. Tapi tidak ada hikmah di belakang itu. Ya. Maka bagaimana kalau manusia merasa itu jauh, merasa itu kayaknya Allah nggak mampu gitu. Fadzalika linaqsi imanihi bikamali qudrati Rabbi tabaraka wa ta'ala. Dan itu karena kurangnya imannya dengan kesempurnaan kekuatan Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi ia dan maha suci ia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita merasa Allah nggak cukup kuat untuk melakukan itu, gitu kan? Padahal seharusnya kita mengimani semua bisa Allah lakukan dengan apapun, bahkan melebihi dari yang kita bayangkan, gitu. Berjuta-juta kali, beribu-ribu kali, nggak ada batasannya kekuatan Allah wa Ta'ala. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Tidak ada, dan Allah tidak ada yang dapat melemahkan Allah. Tidak ada yang dapat melemahkan Allah SWT sesuatu apapun di langit dan di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Ini dia ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi makanya kita ini ya jangan kita merasa bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini kayaknya apa nih Ustaz? Kayaknya berat gitu. Apanya yang berat gitu? Kalau Allah SWT berkehendak gampang dan mudah. Tidak ada yang berat bagi Allah Ta'ala. Makanya dikatakan tadi, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu qadir. Apa qadir? Itu maha kuasa. Al-Baqarah 20.
Nah dalam surah Fatir 44 ini Allah SWT mengunci. Mengatakan. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah. Yang dapat mengalahkan Allah. Sesuatu apapun tidak bisa. Karena kan semua ini makhluk Allah. Allah yang buat gitu loh. Allah juga ngasih kekuatan ke kita. Allah yang ngasih kekuatan kita ini semuanya gitu. Jadi wajar dong kalau Allah SWT membahas segalanya gitu. Masalahnya kita ini manusia. Walaupun sudah begini ya kita tahu masalahnya kadang-kadang kita ini pun tidak mau ya melibatkan Allah SWT dalam semua masalah dan hal yang kita hadapi gitu. Kadang-kadang kita ini masih mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan ya jaringan lah ya, jaringan kita ya, uang kita barangkali gitu kan. Subhanallah. Alangkah hinanya kita ini kalau kita tidak menyembah Allah SWT, kalau kita tidak mengadu dan mengeluh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Semua ini yang kita lihat sekarang ini adalah merupakan nikmat dari Allah SWT. Dan inilah salah satu yang dari peristiwa Isra Mi'raj ini yang ditunjukkan oleh Allah SWT, kekuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak terhingga, yang tidak ada yang bisa mengalahkan ya dan melemahkan Allah SWT sebagaimana Allah sebutkan ini dalam surah Fatir ayat yang ke-44. Sekarang itu ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan pembahasan yang baru nanti, yaitu tentang isbatu haudi Nabi Muhammad SAW, yaitu menetapkan telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ketemu di pembahasan tersebut. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.